Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Windy Safira akan menjawab pertanyaan dari Helda dari kelompok satu. Bagaimana tanggapan kalian jika ada teman yang berjanji membalikan utang, tapi ngulur terus, sedangkan kita butuh banget uang tersebut. Padahal kita tuh lihat dia mampu bayar, tapi dia ngulur-ngulur terus. Padahal dia sekesariannya suka main sana sini. Nah, tanggapannya dalam Islam kan wajib kan kita berhutang. Nah, kalau misalnya kita bertemu dengan orang seperti ini kan banyak ya orang seperti ini sekarang. Nah, tanggapan kita kayak kita misalnya menegur dia atau kita menelpon, chat dia WhatsApp, atau misalkan kita bertemu langsung dengan dia, kita ingatkan kalau misalkan dia ada hutang sama kita kan. Nah, apalagi kan hukum bayar utang ini kan wajib kan bagi umat Islam. Jadi kita harus mengingatkan dia dan terus kita ingatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jordi Tandal Yasin, NPM 1951030272 dari kelompok 12. Terakhir Vicky Mamalah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Antanopita sebagai tugas dari Ibu Diam Atul, yang mana pertanyaan Anta adalah, jika ada tetangga yang terlilit hutang kemudian ditagih dan dia meminta tolong kepada kita untuk memberitahu kepada si pemberi hutang dia tidak ada di rumah atau membantunya bersembunyi, dan itu terjadi berkali-kali, apakah masalah jika kita membantunya dengan cara seperti itu? Baiklah, untuk jawaban Anta, menurut saya akan jadi masalah apabila kita membantu tetangga kita bersembunyi dari penagih hutang. Itu sama saja kita tidak membantunya melakukan kewajibannya. Apa kewajibannya? Dikarenakan dia berhutang, maka dia berkewajiban membayar hutang. Sedangkan jika ada orang yang membantunya untuk tidak melakukan kewajiban itu, maka dia sama saja menanggung kewajibannya di akhirat karena tidak membayar hutang atau karena membantunya bersembunyi dari penagih hutang. Yang diperbolehkan jika kita ingin membantu tetangga kita itu, maka bantulah ia membayar hutangnya hingga lunas secara ikhlas, dan bukan malah membantunya untuk bersembunyi dari membayar hutang. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antoni Kasdo Pratama akan menjawab pertanyaan dari Devi Dwi Kartika, yaitu, apakah orang yang berhutang boleh meminta kepada yang memberi hutang agar membebaskan pembayaran sisa hutang yang masih dia tanggung jika dia berada dalam kesulitan, dan jika orang yang memberi hutang itu berkenan untuk membebaskan pembayaran sisa hutang tersebut, apakah orang yang berhutang akan lepas dari pertanyaan mengenai hutang tersebut pada hari kiamat kelak? Jadi, menurut saya apabila si pemberi hutang berkenan melunasi hutangnya seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala dan penghutang tidak akan dipertanyakan oleh malaikat di hari kiamat kelak. Sebab sesuai dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa meringankan sebuah kesusahan atau kesedihan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang siapa memudahkan urusan seseorang dalam kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Dan barang siapa menutup aib seseorang, Allah pun akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anta, yaitu jika ada tetangga kita yang terlilit hutang, kemudian ditagih dan dia meminta tolong kepada kita untuk memberitahu kepada si pemberi hutang jika ia tidak ada di rumah, padahal ia sedang bersembunyi di rumah kita. Apakah tidak masalah jika kita membantu yang seperti itu? Jelas sangat bermasalah, karena yang pertama, kita telah membantu dia untuk berbohong. Jadi, dosa kita adalah
kita sudah membantu dia untuk berbohong, dan kita juga berbohong kepada orang lain lagi. Yang kedua, setiap orang yang memiliki hutang wajib untuknya untuk membayar. Apabila ia tidak mampu, maka ia wajib untuk mendiskusikan atau ia meminta keringanan kepada si pemberi hutang agar diringankan, misalnya minta tunggakan waktu yang lebih gitu. Terima kasih.